Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu kepada kami. Di pagi hari ini kembali kami ada. Kami bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan, dan kami percaya berkat-berkat yang baru Tuhan juga sudah sediakan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami, lembutkan hati kami, supaya kami dapat dengan sukacita menerima setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-6. Tertulis demikian, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Saudara yang dikasih Tuhan, ada kalanya kita mengalami sesuatu yang membuat kita marah atau kesal yang berkepanjangan, atau sebaliknya, kita merasa bersedih atau menyesal yang begitu dalam dan lama. Keadaan seperti ini tidak boleh kita biarkan terus-menerus, karena hal ini tidak akan membuat kita menjadi lebih baik. Justru keadaan ini akan membuat kita tidak bisa maju melangkah dalam perjalanan kehidupan. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 6 ini dikatakan, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Dengan perkataan lain, ayat ini berbicara bahwa ada saat di mana kita mendapatkan, tapi ada saatnya kita kehilangan. Ada saatnya kita menyimpan, dan ada saatnya untuk melepaskan. Mendapatkan dan menyimpan umumnya membuat kita senang, tapi kehilangan dan melepaskan seringkali adalah hal yang sulit. Tidak mudah untuk membiarkan kehilangan dan melepaskan, tapi kadangkala itu harus kita lakukan demi kebaikan hidup kita. Mungkin saudara disakiti oleh pacar saudara. Saudara ditinggalkan setelah sekian lama berpacaran atau bertunangan. Jangan biarkan diri saudara bersedih atau sakit hati terus-menerus, tapi belajarlah untuk melepaskan. Mungkin ada di antara saudara yang dikhianati oleh suami atau istri saudara. Saudara ditinggalkan sendirian. Jangan biarkan diri saudara terus-menerus berada dalam kemarahan, kepahitan, atau kesedihan. Belajarlah untuk melepaskan. Kalau ada di antara saudara yang mengalami kehilangan sesuatu yang berharga, jangan biarkan diri saudara berlama-lama dalam penyesalan dan kekecewaan. Belajarlah untuk melepaskan. Kalau saudara kehilangan orang yang saudara sayangi, mungkin ayahmu atau ibumu meninggal, atau orang yang saudara kasihi meninggal dan kembali kepada Tuhan. Jangan terus-menerus menangis dan bersedih. Lepaskanlah orang yang saudara kasihi itu. Kalau masa lalu saudara membuat saudara begitu bersedih, atau marah, atau sebaliknya membuat saudara merasa begitu nyaman dengan masa lalu, dan menyebabkan saudara tidak bisa maju ke masa depan, saudara tidak bisa menikmati hari ini, waktu sekarang ini, ambillah tindakan untuk melepaskan masa lalu saudara. Dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat, engkau menanyakan hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan diri kita hidup dalam bayangan masa lalu. Meskipun mungkin masa lalu itu begitu cemerlang, tapi hal itu tidak boleh membuat kita terpuruk di hari ini. Hari ini selalu lebih baik daripada hari kemarin. Masa depan kita selalu lebih baik daripada masa lalu.
karena ada Tuhan yang menyediakan yang lebih baik buat kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini belajarlah untuk melepaskan. Lepaskan masa lalu saudara. Lepaskanlah hal-hal yang harus saudara lepaskan. Semua perkara yang membuat saudara terikat, yang membuat saudara tidak bisa maju melangkah, dan tidak bisa membuat saudara berbahagia dan menikmati hari ini. Lepaskan semua itu. Lepaskan masa lalu. Ingatlah istri Lot yang melihat ke belakang. Ia tidak rela melepaskan yang sudah ada di belakangnya. Dan ia pun menjadi tiang garam. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, ketika kita tidak bisa melepaskan apa yang harus dilepaskan, maka kita akan menjadi bagaikan tiang garam dan tidak bisa melangkah maju ke depan. Percayalah saudara, masa depan selalu ada, dan harapan kita tidak akan pernah hilang, karena ada Tuhan Yesus yang beserta dengan kita, dan menyediakan yang terbaik bagi kita semua yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari ambil tindakan. Lepaskanlah semua yang mengikat saudara, semua yang menghambat saudara untuk melangkah maju ke depan. Pandanglah pada masa depan yang disediakan oleh Tuhan dan fokuslah kepada panggilan surgawi. Berlari-larilah kepada tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan bagi kita. Jangan lagi biarkan masa lalu dan hal-hal lainnya membuat kita terbelenggu dengan kekecewaan, kemarahan atau kepahitan, kesedihan atau penyesalan. Buang semua itu. Minta Tuhan untuk memampukan saudara melangkah maju dengan penuh iman dan sukacita. Masa depan saudara baik, masa depan saudara terjamin di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami hari ini untuk melepaskan perkara-perkara yang tidak seharusnya kami simpan. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami mampu melepaskan hal-hal yang harus kami lepaskan, yaitu hal-hal yang selama ini mengikat kami, yang membelenggu kami, dan menghambat kami untuk maju melangkah. Tolong kami Tuhan, berikan kami kekuatan Roh-Mu untuk mampu hidup seturut dengan kehendak-Mu, melangkah dalam iman dan percaya. Kami tidak mau Tuhan dibelenggu dengan kemarahan, kesedihan, penyesalan, kekecewaan. Semua hal itu menghambat pertumbuhan iman kami, menghambat perjalanan kami untuk mencapai rencana Tuhan yang sempurna. Tolong kami Tuhan. Kami percaya hari ini terjadi terobosan, terjadi pemulihan. Hati kami semua dipulihkan Tuhan. Pikiran kami diubahkan oleh Tuhan, sehingga kami mampu melihat masa depan yang cerah yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikanlah ya Tuhan itu semua di dalam hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa, pimpinlah hidup kami di sepanjang hari ini, agar apapun yang kami kerjakan, semua yang kami lakukan, menyenangkan hati Tuhan, dan selaras dengan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.